Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Andika dengan NPM 1921020346 dari HTNE semester 4. Sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi. Yang pertama yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nadl, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang hangzani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. Hukum wadi'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, masyhud atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi'i dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga yaitu mani. Selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah melaksanakan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali maknanya dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat direlakan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akan mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya, ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaka, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Selanjutnya, Abdul Wahab Mukarram mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarat dan dalil-dalil syarat yang terperinci. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahumma fiqil afwa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.